subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah dan semua aktivitasnya diberi kelancaran serta diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Khususnya kalian yang di Taiwan, sekarang udah mulai dingin, udah memasuki musim dingin. Jaga kesehatan, jaga diri. Perbanyak minum air putih karena air putih itu baik untuk kesehatan kita, dan banyak konsumsi seperti air-air hangat atau kita bikin ramuan-ramuan herbal untuk menghangatkan tubuh. Karena di musim dingin pasti kulit kita banyak yang kering karena cuaca yang dingin, terus mungkin di dalam kita juga ruangan yang ber-AC membuat kulit kita kering. Banyak-banyak kita mengoleskan lotion agar kelembapan kulit kita tetap terjaga. Dan jangan lupa selalu banyak bersolawat agar setiap aktivitas kita Allah mudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah selalu memberi kita kemudahan. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad SAW. Semoga kita digolongkan hamba-hamba Allah yang istiqomah menjalani hidup ini. Di video kali ini, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah, bahagia banget, dan yang lama banget kita tunggu, akhirnya si Ade, Cut Siva, mempunyai channel YouTube. Kalian yang masih penasaran, kalian boleh nonton di YouTube si Ade, Cut Siva. Kalian bisa cari di YouTube 1 hari lalu, nanti akan muncul. Di situ ada profilnya nama si Ade ya. Masya Allah, tabarakallah. Di menit yang keberapa subscriber terus bertambah, Masya Allah, tabarakallah. Dan yang like juga banyak, yang komen juga banyak, yang memberi motivasi banyak. Dan ini adalah kesempatan kita, para YouTuber pemula, untuk mengenalkan kita, channel kita, kepada teman-teman, kepada orang-orang yang belum tahu channel kita. Jadi banyak sekali manfaatnya. Selain kita menonton untuk kebahagiaan, untuk menyenangkan kita, bisa melihat Ade, bisa melihat kegiatan Ade, bisa mendoakan lewat komen, mendoakan lewat kata-kata yang baik. Kita juga bisa bersilaturahmi, kita bisa mengenalkan channel YouTube kita dengan cara bersilaturahmi dengan orang-orang yang berkomentar di situ. Kalian boleh cepat buruan nonton ke YouTube-nya si Ade. Dan jangan lupa komennya yang baik-baik, karena kata-kata itu adalah doa. Kita bahas, kita komen yang sekarang ada aja, gak usah komen yang aneh-aneh atau komen yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat. Ingat teman-teman, setiap perbuatan, setiap apapun yang kita lakukan, semua akan ada balasan. Allah Maha mengetahui. Ketika kita melakukan kebaikan, kita sedang berbuat baik untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, termasuk kita mencela, kita berkata yang kurang baik, atau berkomentar tidak baik, semua nanti akan dipertanggungjawabkan, termasuk kita menggunakan sosial media. Kita menggunakan sosial media untuk apa, handphone kita dibuat untuk apa, semuanya nanti pasti akan ada pertanggungjawaban. Karena di zaman modern seperti ini, di zaman sekarang itu semuanya serba menggunakan sosial media. Jadi kita harus berhati-hati menggunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang membuat orang terinspirasi dengan kegiatan-kegiatan baik kita. Dan kita harus banyak bersyukur. Lewat sosial media kita bisa belajar banyak, kita bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, kita bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dan kita juga mendapatkan banyak motivasi dari orang-orang yang kita sayangi. Jadi
hari ini apa yang kita lihat bisa menjadi modal kita untuk menjadi manusia lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Setiap kejadian, setiap apapun yang kita lihat, eee, semua itu tidak secara kebetulan. Allah sudah mengatur dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan sebaik-baiknya, termasuk apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ketahui, itu semua sudah Allah atur. Jadi alhamdulillah kita di sini semua yang, menyukai Tajuk Cinta dari awal kita nonton dan banyak hikmah di dalamnya, dan semoga, dengan cintanya kita Tajuk Cinta, juga cintanya kita kepada adik, membawa keberkahan, membawa banyak manfaat, dan semoga si adik selalu, istiqomah dalam menjalani hidup, menjalani episode kehidupan ini, menyebarkan kebaikan, mengajak kita menjadi orang yang lebih baik lagi, dan kita juga bisa, mendapatkan ilmu yang banyak dari adik juga, juga menjadi hamba Allah yang selalu berpikir positif. Jadikan kita satu komunitas yang saling menguatkan, yang saling berbagi ilmu, yang saling, merangkul, kita semua saudara. Allah mencintai kebaikan, jangan pernah menjatuhkan atau membuli siapapun, atau membandingkan siapapun, atau, membahas hal-hal yang sudah berlalu, hal yang kita tidak suka, hal-hal yang membuat kita, sakit hati, hal-hal yang membuat hati kita sedih. Karena, bila Allah menciptakan ujian, Allah menciptakan kesedihan, itu artinya Allah akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Ujian datang bukan tanpa arti, ujian datang bukan karena Allah membenci, tapi Allah sedang menyiapkan hal terbaik untuk kita. Allah sedang menyiapkan kebahagiaan untuk kita. Berusahalah menyukai hal yang tidak kita sukai, karena bisa jadi hal-hal yang kita tidak suka itu baik untuk diri kita. Hal-hal yang kita tidak cintai itu baik untuk kita. Sesuatu yang menurut kita tidak baik, bisa jadi itu baik di mata Allah. Jadi kita harus berhusnudzon, kita harus, eee, berprasangka baik kepada Allah, karena Allah itu eee, sesuai dengan prasangka hambanya. Bila kita berprasangka baik, maka Allah akan mendatangkan kebaikan, tapi bila kita berprasangka buruk, sesuai dengan apa yang kita prasangkakan, apa yang kita pikirkan. Jadi kita berprasangka baik, jangan lupa banyak bersolawat, banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hidup mati kita hanya untuk Allah dan hanya kepada Allah kita kembali, dan manusia diberi batas umur, kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Jangan pernah membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting, membuang waktu yang hal-hal yang tidak berkualitas yang membuat kita rugi sendiri. Pergunakan waktu yang ada, di media sosial berbagai macam ada, tergantung kitanya. Kita ingin mencari ilmu atau mencari sesuatu yang berfaedah atau ingin mencela orang, itu tergantung kitanya. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, manusia yang banyak belajar kebaikan, manusia yang mengingatkan orang lain, manusia yang mengajak kebaikan-kebaikan. Jadi, saya pribadi alhamdulillah, masya Allah tabarakallah, Allah mengizinkan saya bertemu dengan adik, walaupun dalam media sosial, walaupun, kita belum bisa bertemu secara langsung, tapi saya bersyukur masya Allah, di setiap doa yang saya panjatkan, di setiap, keinginan saya, yang walaupun hanya Allah yang tahu, alhamdulillah Allah telah menjawab, Allah telah memudahkan. Semoga adik karirnya semakin baik dan hari-harinya selalu bahagia, selalu dipertemukan dengan orang-orang yang menyayangi adik, dan selalu dijaga Allah dimanapun dia berada. Kenapa mungkin, sebagian dari orang berkata, kita bukan siapa-siapanya dia, kenapa sebegitunya lebay mendoakan bagaimana, atau berpikir seperti itu. Jawabannya adalah
Ketika kita mencintai seseorang, ketika kita menyayangi seseorang dan kita mendoakan orang itu dengan kebaikan-kebaikan, dengan doa-doa yang istiqomah, itu artinya kita itu sedang mendoakan diri kita sendiri. Bahwa kalian menanam pohon pisang itu tidak akan tumbuh menjadi pohon pepaya. Kebaikan yang kalian tanam itu akan tumbuh dengan kebaikan. Kalian bisa membuktikan sendiri. Memang di dunia ini kita nggak pernah tahu. Tapi nanti setelah di alam akhirat semuanya akan terjawab. Di pengadilan Allah semuanya tidak ada yang keliru. Semuanya sudah tertata rapi sesuai apa yang pernah kita lakukan di dunia. Jadi jangan pernah merasa rugi ketika kita mendoakan orang lain. Dan ketika kita melihat orang lain itu sukses, ketika orang lain itu berhasil, ketika orang itu bahagia, kita nggak boleh membandingkan hidup kita. Kenapa bukan saya yang bahagia? Kenapa orang itu yang bahagia? Kenapa kok kita nggak seperti dia? Karena manusia itu sesuai dengan porsinya masing-masing, teman-teman. Jadi, ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, berarti secara tidak langsung kita itu tidak menerima takdir Allah, kita itu tidak bersyukur, kita tidak menjadi hamba Allah yang berterima kasih. Karena sebenarnya banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita kalau kita menyadari. Nikmat itu bukan hanya harta, nikmat itu bukan hanya kedudukan, tapi nikmat itu sehat, nikmat itu bertemu dengan orang-orang baik, nikmat itu ketika kita mendapatkan hidayah bertemu dengan orang baik juga, yang bisa mengarahkan kita dari kebaikan, nikmat bisa belajar, nikmat bisa berbagi, Masya Allah, tabarakallah, hidup ini sebenarnya banyak sekali kenikmatan yang Allah beri. Dan kita kalau kita bisa merasakan nikmat itu, kita malu sekali sama Allah. Allah itu begitu banyak sekali ngasih kita nikmat. Kalau kita suruh ganti nikmat itu, kita nggak sanggup. Allah itu begitu sayang dengan hambanya. Dan ketika Allah sayang, Allah itu akan menguji hambanya, memberi hambanya cobaan, memberi hambanya masalah. Itu bukan karena Allah itu tidak cinta. Kadang ketika kita berpikir, saya sudah berdoa, saya sudah istighfar, saya sudah sholawat, saya sudah sholat malam, sudah melakukan sholat sunnah-sunnah yang lain. Kenapa hidup saya masih susah? Kenapa doa saya belum dikabulkan? Karena Allah tahu kapan saatnya kita bahagia, kapan doa-doa kita akan terkabul, kapan Allah akan mengabulkan keinginan-keinginan kita. Ingat teman-teman, cepat itu belum tentu tepat. Jadi ketika doa kalian yang mungkin sekian tahun atau sekian bulan belum terjawab, itu karena bukan saat yang tepat, belum saat yang tepat kita mendapatkan kebahagiaan. Ingat, rezeki, jodoh, maut, itu tidak akan tertukar. Semuanya sudah tertakar. Jadi bagi kalian semua yang mendapat masalah, yang mempunyai apapun itu problem di dunia ini, jangan berkecil hati. Kita semangat, kita dekatkan diri kita kepada Allah, kita belajar berhusnudzon kepada Allah, kita belajar introspeksi diri, memantaskan diri, apakah saat ini pantas aku mendapatkan sesuatu yang aku inginkan? Apakah pantas doaku dikabulkan saat ini? Kita harus introspeksi diri. Jadi kita nggak boleh banyak menuntut, kita hanya menginginkan keinginan kita. Karena kita nggak pernah tahu, teman-teman. Kita nggak pernah tahu yang terbaik. Allah Maha mengetahui. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mencintai semua hambanya. Maka di video kali ini semoga bisa menjadi motivasi buat kalian, bisa menjadi penenang hati, bisa memberi kalian semangat bagi kalian yang sedang diuji, bagi kalian yang sedang menghadapi masalah. Semoga bismillah kalian akan segera menjadi alhamdulillah di penghujung tahun ini yang tinggal berapa hari lagi, yang hitungan hari. Semoga Allah mengizinkan doa-doa kita dapat dikabulkan di tahun ini. Impian-impian kita, harapan-harapan kita, seperti semuanya yang sedang berjuang, seperti para YouTuber-YouTuber yang sedang berjuang, kalian semua yang sedang berjuang untuk keluarga, untuk anak, untuk semua yang sedang menjadi dari tulang punggung keluarga, semoga bisa sukses di tahun ini. Semoga doa-doanya segera diijabah.
dan menjadi hamba Allah yang makin soleh-solehah, menjadi hamba Allah yang istiqomah dan yang lebih berbijak dalam mengerjakan sesuatu, dalam menjalankan aktivitas sehari-hari atau menjalankan amanah-amanahnya. Dan semoga doa-doa kita segera terkabul, dan di dalam doa yang kita panjatkan semoga selalu ada keberkahan, ada kemudahan, serta ya dijadikan hamba Allah yang bermanfaat untuk banyak orang. Tetap berhusnuzon kepada Allah, memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memberi kita hati yang bersih, memberi kita hati yang bahagia, menjadikan kita hambanya yang selalu bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang sudah support adik, mendoakan, yang sudah nonton video. Semoga kita doakan adik semakin semangat membuat video agar menjadi motivasi untuk kita semua, agar si adik setiap hari happy, bisa menjalankan aktivitasnya, dan kita doakan semoga project terbaru adik bisa segera tayang dan bisa membuat kita tambah semangat lagi, dan bisa kita petik pelajaran-pelajaran nanti di dalamnya. Semoga episodenya bisa panjang, dan semoga karya-karya adik yang sedang dijalani ini akan menjadi karya yang lebih baik dari karya-karya sebelumnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Terima kasih yang sudah banyak mendoakan. Sekali lagi, terima kasih kalian orang-orang baik. Kita pasti bisa. Insya Allah, bismillah kita akan menjadi alhamdulillah. Semangat, tetap berpikir positif. Jangan jadi manusia yang merugi.